got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, Pengertian sublingual. Pada sistem pemberian obat sublingual, obat diberikan dengan cara ditempatkan di bawah lidah untuk diserap oleh pembuluh darah kapiler di bawah lidah. Metode ini memungkinkan obat untuk langsung masuk ke dalam aliran darah tanpa melewati saluran pencernaan. Hal ini memungkinkan onset aksi obat yang cepat. Kelebihan pemberian sublingual. Pemberian obat sublingual memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, obat tidak terpengaruh oleh metabolisme hati. Yang kedua, onset aksi obat yang cepat. Yang ketiga, mudah diberikan dan tidak memerlukan air. Teknik pemberian sublingual. Terdapat beberapa teknik pemberian obat sublingual yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan area sublingual tidak terluka atau teriritasi. Yang kedua, hindari mengunyah atau menelan obat. Yang ketiga, jangan minum atau makan selama beberapa menit setelah pemberian obat. Obat yang cocok untuk pemberian sublingual. Tidak semua obat cocok untuk pemberian sublingual. Obat-obat yang cocok untuk pemberian sublingual umumnya memiliki sifat larut dengan baik di dalam air dan relatif stabil dalam lingkungan asam lambung. Pola pemberian obat sublingual. Pola pemberian obat sublingual dapat bervariasi tergantung pada jenis obat dan indikasi medis. Beberapa obat sublingual diberikan secara asenidit untuk pengendalian gejala akut, sementara yang lain diberikan secara teratur untuk pengobatan klinis. Pencegahan kesalahan pemberian obat sublingual. Untuk mencegah kesalahan dalam pemberian obat, pastikan untuk memberikan petunjuk yang jelas kepada pasien. Jelaskan juga cara pemberian obat secara terperinci dan berikan informasi tentang efek samping yang mungkin terjadi. Efek samping pemberian obat sublingual. Meskipun pemberian obat sublingual memiliki banyak kelebihan, terdapat juga efek samping yang perlu diwaspadai. Beberapa pasien dapat mengalami iritasi pada rongga mulut, hipersalivasi, atau gangguan rasa setelah pemberian obat sublingual. Interaksi obat dengan pemberian obat sublingual. Pemberian obat sublingual juga perlu diwaspadai terhadap interaksi obat. Beberapa obat dapat mempengaruhi absorpsi obat sublingual, sehingga monitoring yang cermat diperlukan untuk mencegah interaksi yang tidak diinginkan. Kasus klinis pemberian sublingual pada darurat. Pada situasi darurat seperti serangan jantung, pemberian nitroglycerin sublingual dapat menjadi langkah pertama yang vital. Nitroglycerin sublingual dapat mengurangi nyeri dada dan meningkatkan aliran darah ke jantung dengan cepat. Pentingnya edukasi pasien. Edukasi pasien tentang pemberian obat sublingual memiliki peran yang penting. Pasien perlu memahami cara pemberian obat yang benar, manfaat dan pemberian sublingual, serta efek samping yang mungkin terjadi. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatan. Penelitian lanjutan tentang pemberian sublingual. Meskipun pemberian obat sublingual telah digunakan secara luas, terdapat ruang untuk meneliti lebih lanjut penelitian tentang formulasi obat yang lebih efektif untuk pemberian sublingual serta stabilitas obat dalam lingkungan sublingual dalam memberikan kontribusi besar dalam bidang ini. Kesimpulan pemberian obat sublingual merupakan metode yang efektif untuk pemberian obat dengan onset aksi cepat, dengan pengetahuan yang cepat tentang teknik pemberian jenis obat yang cocok, dan pencegahan kesalahan pemberian obat. Sublingual dapat memberikan manfaat besar dalam praktek klinis sehari-hari. Terima kasih.